kan. Coba kita lihat aja di Asia Tenggara, negara yang sangat maju, Singapura misalnya, dia hanya punya MRT. Ketika konsep Singapura, Kuala Lumpur itu dibicarakan bolak-balik, tidak ada juga yang melaksanakan untuk eksekusinya. Karena mereka tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Karena mereka waras. Ya. Anda masih diinterupsi, pemirsa. Awal pembahasan kereta cepat ini di DPR banyak pro dan kontra, tapi akhirnya disetujui. Banyak pejabat juga yang tidak setuju, tapi akan dikat. Salah satu contohnya adalah Ignatius Jonan, mantan menteri. Ya. Pendapat Anda seperti apa, Bang Andi? Iya, saya melihat waktu pertarungan itu ya memang tarik-menariknya cukup kuat. Tapi biar bagaimanapun untuk demi bangsa dan negara, ya itu kan akhirnya ada satu keputusan untuk di DPR itu, ya kan, pelaksanaannya itu. Jadi kalau kita melihat ya, katanya Bung Ferdinand 2015 Ibu Mega mengatakan bahayanya adanya WUS itu gitu kan. Padahal kan yang getol-getol kan partainya beliau juga, ya kan. Jadi pada dasarnya apa yang telah dilakukan ini adalah keberanian yang dibutuhkan. Bukan bicara konsep banyak yang bisa bikin konsep. Tapi ketika keberanian untuk mengeksekusi, itu yang paling penting gitu loh. Keberanian atau ambisi, Bang? Tidak ada ambisi juga. Kalau kita bicara ambisi, seperti apa ambisinya? Ini adalah keberanian untuk masyarakat Indonesia sampai ke depan. Seperti itu gitu loh. Kalau kita bicara, banyak sekali presiden-presiden kita yang konseptual. Ada yang berani untuk eksekusi? Pak Jokowi yang melakukan itu. Tapi pada masa itu sudah banyak masukan-masukan dari pengamat kebijakan publik yang mengatakan bahwa banyak catatan dan ini Indonesia tidak akan mampu untuk jadi gini, kalau kita ingin bicara transformasi teknologi, ya kita harus berpikiran juga ke depan, quantum leap, ya kan? Kalau kita hanya berpikiran di jalan di tempat, ya artinya kita begini-gini aja, tidak ada sesuatu yang membuat kita suatu kebanggaan buat kita juga, ya kan? Coba kita lihat aja di Asia Tenggara, negara yang sangat maju, Singapura misalnya, dia hanya punya MRT. Ketika konsep Singapura, Kuala Lumpur itu dibicarakan bolak-balik, tidak ada juga yang melaksanakan untuk eksekusinya. Karena mereka tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Karena mereka waras. Ya kan? Masalahnya ya yang gak waras itu adalah Ferdinand gitu. Karena kalau mencoba naik WUS. Bang Andi, tapi kan kalau bilang WUSnya jelek, tapi gak pernah mencoba naik WUS. Itu masalah buat saya itu. Keberanian Oke, Bang Andi, tapi kan kata statementnya Presiden Jokowi adalah pro rakyat begitu ya. Tapi kan banyak wilayah-wilayah yang justru lebih membutuhkan transportasi umum gitu misalnya. Kita bicara gini ya. Kenapa harus Jakarta-Bandung? Gini, Jakarta-Bandung ditentukan itu pasti mempunyai pemikiran-pemikiran jangka panjang. Ya. Bukan hanya pemikiran bahwa itu hanya Jakarta-Bandung tok, bukan. Konektivitas untuk daerah selatan, daerah yang miskin loh. Itu perlu diperhatikan juga. Katakanlah ya, misalnya begini, Jakarta-Bandung, Bandung-Tasik, Tasik misalnya ke mana? Ke Purwokerto nyambung, terus ke selatan, Jogja, Solo dan sebagainya. Konektivitas daerah selatan itu akhirnya berjalan. Ekonomi daerah selatan itu yang dibilang itu agak tertinggal, itu akan bertumbuh di situ. Jadi kita tidak melihat bahwasanya hanya kota Bandung, tidak untuk itu. Karena perencanaannya ini memang perencanaan untuk Java Connectivity. Oke, pertumbuhannya sampai tahun berapa kira-kira kalau dari Abang pengamatannya? Ya kalau kita lihat, yang saya berharap bahwasanya ini diaudit dulu. Oke, diaudit dulu. Berarti masih berharap. Kita tanya Bang Ferdinand, Bang masa nggak pernah naik WUS? Saya memang lebih menikmati menggunakan jalan tol daripada menggunakan bus karena saya masih harus menggunakan feeder lanjutan ke kota Bandung. Jadi saya tidak memilih bus tetapi memilih jalan tol sebagai sarana. Tapi saya mau mengomentari apa yang disampaikan Bung Andi ini kan sepertinya terlalu hiperbolik dalam kalimat menjelaskan. Karena kalau ini soal keberanian, kita memang tahu Pak Jokowi ini orang berani ya, berani salah, berani tidak jujur, dan berani apa sajalah ya. Kalau kita berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat, seharusnya Pak Jokowi itu mengutamakan membangun jembatan anak sekolah itu pergi sekolah tidak menyeberangi sungai basah-basah, ya, supaya desa-desa di daerah itu semuanya aktivitas mereka membawa hasil kebunnya ke pasar lancar. Karena kita tidak melihat WUS ini masuk dalam skala prioritas. Mereka ini kan bertahan bahwa ini seolah-olah menjadi kebutuhan bangsa.
Belum, ini bukan kebutuhan tetapi keinginan dan ambisi. Inilah yang kita permasalahkan. Dan sementara itu, sekarang kan ini menjadi problem bangsa. Kebijakan keberanian Jokowi yang keliru itu telah mengakibatkan problem bangsa. Problemnya apa? Kita terus ribut sekarang membayar utang ini. Karena utangnya sangat besar. Jangan dikira karena kemarin disebut sudah restrukturisasi 60 tahun. 60 tahun itu baru pokoknya, belum bunganya. Karena bunganya pun hampir sama dengan pokoknya. 2% setahun artinya bunganya saja 2 triliunan setahun. Oke, tapi di negara-negara dengan... Kenapa bisa 2%? Digabungkan dengan sebentar, itu. Sebentar. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara dengan kereta cepat seperti Jepang, Spanyol dan lain-lain sebagainya, tapi mereka ini juga punya keuntungan sosialnya atau seperti apa? Kalau kita melihat Jepang, saya mempelajari Shinkansen Jepang. Jepang itu rutenya panjang menghubungkan kota-kota, tidak ada jarak pendek. Sehingga sekali rute perjalanan ini dia bisa berhenti di beberapa titik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di perhentian-perhentian. Nah kalau Jakarta Bandung ini mau berhenti berapa kali kereta cepat? Mau berhenti 3 kali, 4 kali? Yuk ngapain kereta cepat? Kenapa nggak jogging aja lari-lari? Jadi kalau rutenya panjang seperti Shinkansen, ya itu akhirnya menghubungkan kota Tokyo kemana dan 4 kota pada umumnya, itu pertumbuhan ekonomi di daerah yang perhentiannya menjadi tumbuh. Dan kita juga harus melihat kebiasaan masyarakat Jepang itu dalam menggunakan pola transportasi. Mereka itu lebih cinta menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Nah kita masyarakat... Tapi kan negara lain juga punya hutang Bang untuk punya transportasi publik. Mereka punya hutang tetapi keuntungan yang mereka dapat dari pertumbuhan itu juga dengan... Gimana Bang Andi coba sebentar. Rugi, tetapi keuntungan yang mereka dapat dari sistem ini jauh lebih besar sama dengan MRT. MRT itu rugi. MRT itu rugi tetapi Jakarta itu diuntungkan dari biaya yang dihemat dari kemacetan lalu lintas, BBM dan lain-lain. Baik, Bang Ferdinand tahan dulu sebentar emosinya. Kita dengarkan jawaban dari Bang Andi. Coba Bang Andi tadi kita ini kegagalan konsep berpikir dari seorang pemimpin. Baik, silakan. Bang Andi tadi mau mengatakan apa? Saya sudah katakan dari awal tadi, setiap yang namanya kereta cepat itu pasti akan rugi. Dia itu akan dirasakan namanya social return of investment ketika tapi mereka nggak diduga korup, melewati kota-kota dengan jarak yang panjang. Kenapa sampai Bandung? Kita lihat begini, ini namanya kita bilang linear curve, ya. Kita belajar dari yang namanya kesalahan-kesalahan itu. Kenapa? Kalau Jakarta ke Bandung itu memang menurut saya, ya, daerah-daerah negara-negara belum sampai ke seperti itu, kecuali ya untuk Cina jarak jauhnya. Kenapa? Dia tembus gunung. Tiang-tiang yang besar-besar itu kan mahal sekali. Dan juga masalahnya adalah tanahnya seperti apa. Itu yang membuat itu kan drama aja kalian. Yang membuat itu akhirnya bertambah namanya cost overrun itu. Selain Covid itu sendiri. Yang penting kalau nanti sampai Surabaya itu bisa melewati melewati jalur dari kereta api yang dimiliki oleh PT KAI untuk itu. Oke, coba Bang Bestari tadi mau tambahin katanya udah. Saya kira begini, untuk diketahui oleh masyarakat dari apa yang kita diskusikan ini, saya melihat kok PDIP itu memang nggak senang kalau orang wong cilik itu dilayani. Justru ini bukan melayani wong cilik. Kalau mau melayani wong cilik harusnya jembatan di desa-desa yang dibangun. Kalau Bapak mau ambil semua ini, Anda jangan menebar fitnah terhadap PDIP Perjuangan. Sekarang bagian saya. Ya, Anda jangan menebar fitnah kepada PDIP Perjuangan. Saya heran PDIP ini gelisah sekali semenjak kenikmatan. Gelisah karena dia diduga korup proyek ini. Semenjak kenikmatan itu dicabut. Enggak gelisah karena ini diduga korup proyek ini. Akibat dicabut kenikmatan, maka semua kebijakan menjadi salah. Itu memang biasalah. Ya, tapi kalau Anda juga kan dari case ini kita bisa lihat bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar dari kawan-kawan PDI Perjuangan ini. Kalau ini tersambung, berarti rakyat kecil dapat pelayanan, ini pun menjadi berat bagi mereka. Kenapa? Nanti orang akan melihat, oh, ini yang mengawali adalah Pak Jokowi. Ya, berarti bukan partai yang mengaku sebagai partai mengayomi wong cilik. Sudah pindahlah nanti partai wong cilik ini, wong cilik ini ke Pak Jokowi. Ini menjadi kekhawatiran. Jauh lebih besar politisnya ini. Semenjak yang namanya Anda tidak akan bisa membuktikan itu kekuasaan. Cabut, selesai itu Bapak. Jangan mabok. Karena Anda tidak akan pernah mampu membuktikan
ini adalah proyek untuk Baik. uang cilik. Oke, Pasti Bang akan Ferdinand, bisa. Bang Ferdinand tahan dulu ya, Ini kita mau tahu dari Bang Yudi. Kita mau Tidak tahu mau dari Bang uang Yudi cilik ya. mendapat pelayanan. Aduh, Dia luar udah kaya biasa. karena nggak mau Udah naik bus. kaya, Oke. karena nggak mau naik bus. Kasihan Baik, mereka Bang ini. Yudi, investasi, Aduh, oke, remuk keuntungan barang untuk itu. sosial, tapi rugi. Yang mana sebenarnya yang harus dicek terlebih dahulu indikasi korupsinya yang tadi Anda katakan? Jadi gini, selama 10 bulan ini kan KPK juga tidak sendirian. Oke. Pasti mereka selain sudah mempunyai hipotesis, ya, mereka juga tentu menggandeng ya auditor, ya auditor negara kan bisa BPKP atau BPK, dan tentu pasti akan ditelusuri, ya, mulai dari tadi perencanaan. Di perencanaan kan ada feasibility study ya. Yang kita tahu feasibility study ini kan sebenarnya adalah Jakarta Surabaya. Sementara Jakarta Bandung as a part kan itu bunyinya. Jadi itu banyak kok kalau di searching tuh feasibility study-nya seperti apa. Itu pasti KPK akan masuk ke situ. Kemudian tadi saya katakan proses pekerjaannya akan masuk ke situ. Dan kemudian di akhir. Nah, dari sini ya tentu KPK tadi ya sudah mempunyai gambaran besar seperti apa. Makanya tadi kan KPK sudah menyatakan bahwa diduga adanya markup. Nah, masalahnya sekarang ini kan kemarin KPK ditantang keberaniannya dan KPK sudah menyatakan sudah menyelidiki, dan saya yakin ya karena teman-teman saya yang bekerja di KPK itu, saya yakin ya kasus ini tentu karena KPK sudah mengatakan ada markup, pasti udah punya basis data yang baik ya dari orang-orang yang dimintai keterangan, dari dokumen data yang dimiliki KPK. Cuman juga saya harus mengingatkan juga jangan sampai nanti ketika KPK pun naikin penyidikan dan kemudian ada tersangka yang ditetapkan, jangan sampai ada ketidakpuasan. Loh kok malah yang itu gitu kan? Nah, sementara KPK ya kita bermain dalam alat bukti yang cukup, bukti permulaan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ya ini juga saya juga menjaga KPK ya, jangan sampai nanti tiba-tiba KPK ketika tersangkanya beda dari yang diharapkan, ya kemudian istilahnya wah malah itu order lah, politisasi lah dan Maksudnya lain sebagainya. beda dari yang diharapkan apa maksudnya, Bang? Ya kan kita tahu sekarang yang diharapkan adalah orang-orang yang besar misalnya. Tapi kan KPK sudah melihatnya dari sisi markup. Bukan dari helikopter view gitu kan. Ya kan saya sebagai pengalaman saya kalau udah markup ya pelakunya bukan orang yang dari kebijakan sampai ke proses ya. Tapi kalau kita markup berarti adalah orang-orang yang terkait dengan teknis. Ya, entah itu ada yang di BUMN-nya, kan ada 4 BUMN. Ya kan? Maksud saya kalau nanti tersangkanya bukan yang diharapkan dari itu, jangan juga marah-marah kan begitu. Maksudnya gimana coba dibikin jelas. Tapi kan masih ada satu lagi utang yang ditambah dari CBD ya, China Development Bank, itu kita harus bertanya juga Bang, seperti apa selanjutnya. Itu pasti akan ditelusuri. Oke, baik. Kita masih pertanyakan siapa nanti yang akan membayar utang ini, tapi kita akan kembali lagi usai jeda pemirsa. Aduh, ini ditanggung